Aku perlu keluar, perlu mendengar suara orang lain, orang-orang biasa yang juga melihat realita ini setiap hari. Aku sering bertanya, mengapa begitu banyak hal penting terasa begitu senyap di kota ini? Seolah-olah ada rahasia besar yang sengaja kita bungkam. Setiap hari kita sibuk dengan deadline, dengan cicilan, dengan drama media sosial, tapi ada satu drama yang nyata, mengancam pelan-pelan yang kita abaikan. HIV AIDS. Keresahan ini bukan tanpa alasan. Ada angka, ada statistik, dan di balik angka itu ada nyawa, ada keluarga yang hancur. Aku harus melihatnya lagi, hitam di atas putih, biar getaran ketakutan ini menjadi nyata. Data ini menghantam. Bayangkan, sepanjang tahun 2023 saja, ada lebih dari 16.000 kasus AIDS baru tercatat di Indonesia. 16.000 jiwa baru yang masuk ke dalam lingkaran penderitaan ini. Ini bukan hanya tentang angka total, ini tentang siapa yang paling rentan. Kelompok usia 20 hingga 39 tahun mendominasi itu. Itu adalah usia produktif, usia kita, usia teman-teman kita, masa di mana seharusnya kita membangun masa depan, justru terancam oleh virus seumur hidup. Dan yang paling menyakitkan adalah penyebab utamanya pergaulan yang tidak terbatas. Itu kata kuncinya, kebebasan tanpa batas, tanpa tanggung jawab, tanpa kesadaran akan resiko seumur hidup. Maka edukasi kita sudah gagal. Seolah-olah kita baru panik setelah semuanya terlambat. Aku harus tahu, apakah keresahan ini hanya milikku? Dari mana, Mas? Saya lihat gelisah. Iya Pak, saya ini habis cari info tentang HIV AIDS, ternyata semakin parah Pak. HIV Iya, Di- kita tahu informasi Kak tentang HIV? di Konawe ini? Iya, kalau saya lihat di Indonesia, kalau di Konawe saya tidak tahu. Kalau informasi yang saya dapat, kebetulan teman saya dokter kulit. Kebanyakan pasien menurut dia ini, banyak pasien HIV itu untuk Sulawesi Tenggara, justru Konawe yang banyak. Bukan mencari solusi cepat, tapi mencari konfirmasi. Apakah aku terlalu berlebihan dengan kecemasanku? Atau memang kita semua diam-diam merasakan hal yang sama? Tadi di warung, aku mendengar hal yang sama. Keresahan ini menyebar. Tapi mengapa suaranya begitu pelan? Kenapa orang-orang hanya berani berbisik? Mungkin karena stigma. Mungkin karena ketakutan dihakimi. Takut dianggap sok suci atau kolot. Kita lebih memilih santai daripada menghadapi kenyataan pahit bahwa ada bahaya yang mengintai generasi muda kita. Aku harus coba sekali lagi di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, mencari tahu seberapa dalam lubang kepedulian yang tersisa. Kenapa muka tergamurung Kak? Iya, tadi saya habis cari berita HIV, ternyata banyak sekali tuh. Iya, Karena pergaulannya. bisa jadi Kak. Karena di sini tuh sudah dulu juga kita dapat informasi yang seperti itu, banyak hari ini yang tersebar.
Masalah para orang beresiko, padahal virus ini tidak memilih kasta. Dia hanya butuh satu celah, tidak pedulian. Sekarang ku tahu, ini bukan hanya keresahanku. Ini adalah bom waktu di tengah masyarakat yang terlalu sibuk berpura-pura baik-baik saja. 17.000 lebih kasus AIDS di tahun 2023. Data ini bukan hanya statistik. Ini adalah peringatan. Ini adalah cermin dari pergaulan yang tidak terbatas, di mana batas-batas moral, batas-batas risiko, batas-batas tanggung jawab seolah sirna tertiup angin kebebasan yang salah kaprah. Kita tidak bisa hanya menyalahkan. Kita harus mulai bicara. Kita harus mulai peduli. Berhenti menormalisasi hal yang berisiko. Berhenti menganggap HIV/AIDS hanya masalah kelompok tertentu.